Selamat malam Mbak. Selamat malam Mas. Dengan Mbak siapa ini? Saya Fitri. Mbak Fitri. Ya, Mbak Fitri aslinya mana? Dari Kudus. Kudus. Okay. Kudus. Kesini berapa jam Mbak? Kemarin itu motoran 5-6 jam. Naik motor. Naik motor. Kesini. Iya. Wah luar biasa. Musim hujan loh ini Mbak. Alhamdulillahnya kemarin lancar tanpa hujan. Oh nggak hujan kemarin. Nggak hujan. Sampai siang hujan. Oh. Dan pengalaman pertama itu keluar dari rumah paling jauh ini. Oh iya. Saya kemarin sempat mau gitu motoran sih, tapi karena bawa kamera jadi berbahaya buat kameranya. Oke Mbak Fitri. Mbak Fitri bisa ceritain dikit nggak awal Mbak Fitri kesini atau awal kenal Pandapa Kasepuhan dulu awalnya kayak gimana cerita? Kalau tentang Pandapa Kasepuhan itu kan awalnya Mas Ari sering itu Mas Ari sering buat status. Oh gitu. Sebenarnya udah kenal sama Mas Ari? Iya, dari grup sebelah. Oh dari grup, saya udah kenal sama Mas Ari, jadi lihat story-nya Mas Ari ya? Story-nya Mas Ari buat status tentang kesepuhan. Terus saya minta izin untuk bisa bergabung dan belajar, karena sebelumnya juga sering scroll di Facebook atau media sosial tentang grup-grup spiritual, dan itu belum ada yang mengena. Nah itu coba bergabung, coba belajar, dan alhamdulillahnya semakin kesini yang paling mengena ini di Pandapa itu. Sebenarnya Mbak Fitri ini sudah sempat nyari-nyari di internet tentang spiritual. Karena sebelumnya itu memang ada sesuatu yang ingin dicari, tapi belum nemu itu apa, itu nggak tahu. Oh, jadi berarti ngalamin kayak bisa. Iya, betul sekali. Tapi nggak tahu ini harus ngapain, harus kemana gitu ya. Iya. Sampai dimanfaatkan orang itu ya karena pencarian itu sebelumnya. Dan alhamdulillah ketemunya di Pandapa ini. Iya, memang rawan sekali sih yang orang yang mengalami kebangkitan spiritual ya. Mbak Fitri ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya. Itu yang disayangkan sekali, punya kelebihan tapi ternyata dibuat sesuatu yang salah. Padahal saya ini kan sedang mencari, sedang tidak baik-baik saja. Ternyata ketemu dengan orang yang tidak tepat juga. Oh gitu. Tapi joinnya itu kapan Mbak? Desember akhir, awal Januari nggih. Oh Desember tahun kemarin ya? Oh berarti udah sekitar 6 bulanan ya? Terus awal masuk yang Mbak Fitri rasain atau Mbak Fitri dapetin apa? Awal masuk itu kalau dari Pandapa sendiri kan ada program meditasi ke sana. Dan sebelum saya meditasi malah di booster. Jadi ada program booster sama Romo Begawan, kemudian diarahkan juga untuk jadi Romo Begawan booster saya, dan itu mulai saya meditasi juga. Jadi saya meditasi sekaligus di booster sama Romo Begawan. Tapi sebelumnya Mbak Fitri udah familiar ya sama meditasi? Iya, sudah. Jadi kalau pas diajak meditasi di Pandapa Kasepuhan, tinggal ikut aja ya waktu itu ya? Ada bedanya nggak Mbak dari meditasi yang pernah Mbak Fitri praktekin? Iya, banyak perkembangan. Banyak ya? Banyak perkembangan dan peningkatan untuk diri sendiri maupun di lingkungan. Tapi secara teknik ada kesamaan atau berbeda jauh sama yang Mbak Fitri dulu lakukan? Ada beberapa yang sama, tapi tetap durasinya berbeda, cara tekniknya berbeda. Tekniknya berbeda. Jadi mungkin ada yang miss dari teknik Mbak Fitri yang dulu pelajari yang sekarang lebih detail gitu ya? Iya, betul sekali. Tapi hasilnya juga lebih maksimal. Lebih terasa. Jadi dari sekitar 3 bulan ini yang Mbak Fitri rasain, yang Mbak Fitri paling ngerasain di dalam diri Mbak Fitri itu apa perubahannya?
Jadi selama di booster sama Romo Begawan dan dipantau terus sama Mas Ari, itu dari beliau-beliau itu mengatakan hal yang sama, ada supra yang masuk. Oh, dari situ udah mulai terdeteksi ya, Ada supra yang masuk. Ada gangguan makhluk yang ada di diri Mbak Fitri waktu itu. Kemudian setelah meditasi kesejatian diri itu juga muncul timbul di fisik yang tidak nyaman. Akhirnya dari Mas Ari sama Romo Begawan menyarankan untuk diterapi ibu kembar. Tuh, bisa sampai di sini. Oh gitu. Jadi niatnya Mbak Fitri ini pengen belajar spiritual tapi malah ketahuan kalau terdeteksi ada hal lain yang mengganggu Mbak Fitri ya seperti itu ya. Terus berapa lama Mbak itu sampai akhirnya Mbak Fitri ngerasain oh udah enakan nih, udah pulih kembali. Itu berapa lama kira-kira? Jadi ketika di booster itu ada tetap ada perkembangan waktu itu dari segi mental, ada yang hilang itu tentang iri, kemudian kepercayaan diri meningkat banyak sekali. Jadi memang tiap hari karena di booster dan Mbak Fitri mempraktekkan meditasinya, setiap hari itu ada perkembangan terus-menerus gitu ya Pak? Kalau yang dirasa sekarang sama yang awal mau masuk besar apa dikit? Besar sekali. Jadi untuk tentang terapi yang tadinya yang hanya supra, itu ketika dipegang sama ibu kembar terdeteksi semua penyakit fisik maupun supra itu yang di bagian mana-mana tubuhnya itu ketahuan. Jadi dari impactnya itu ke fisik juga ya Mbak? Iya, ada saraf kejepit, kemudian lambung, kemudian ada supra yang masuk. Akhirnya ketahuan semua terdeteksi. Pantesan ya bikin stres ya. udah mentalnya keganggu, fisiknya juga sakit, jadi Mbak Fitri benar-benar rasa nggak nyaman waktu itu ya. Betul sekali. Terus kalau ini kan pasti nggak cuma Mbak Fitri aja yang ngerasain. Kalau lingkungan sekitar mungkin keluarga, teman, saudara itu ada yang ngomong nggak Mbak Fitri ada perubahan? Iya. Dari perubahan diri sendiri dirasa, kemudian di lingkungan dan keluarga juga terasa. Ketika menghadapi masalah atau problem kehidupan itu lebih dulu saya itu orangnya pelin-pelan dan sekarang gitu. Setiap kali mengambil keputusan itu langsung mengena dan langsung nggak ragu lagi. Dia pengennya ini jalan aja gitu. Jadi sekarang lebih konsisten ya. Dulu mungkin masih banyak raguan. Iya. Ketika mengambil keputusan itu nggak berani, masih timbul ini benar nggak ya, masih pelin-pelan. Tapi sekarang alhamdulillah enggak. Itu yang terasa banget gitu. Plannya hilang, kemudian perkembangan untuk sosialisasi juga lebih meningkat, ngobrol sama teman juga lebih enak, lebih nyambung gitu. Jadi Mbak Fitri lebih teman-teman juga ngerasa nyaman ya dari perubahan yang Mbak Fitri alami sekarang. Ke depan ini kan Padepokan Sepuluh kita pasti member akan bertambah banyak yang mungkin ada harapan dari Mbak Fitri. Harapannya untuk Pandepa itu dapat membantu kebanyakan orang lebih luas lagi, bisa tersebar lebih luas lagi, karena saya yakin di luar sana itu banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh kebanyakan orang, entah itu penyakit dari finansial atau mental itu pasti ada, dan itu bisa didapatkan dengan hening. Mau dimanapun tempatnya belajar. Tapi kalau saya sendiri pribadi mengenanya di sini, di Pandepa. Jadi benar-benar Mbak Fitri ini mendapatkan semua yang Mbak Fitri inginkan selama ini ya. Padahal hanya dengan belajar spiritual, tapi beberapa masalah sekaligus ya Mbak Fitri terjawab. Terbuka semua. Gitu. Oke.
Mungkin Mbak Fitri ada pesan buat teman-teman yang lain yang nonton video ini barangkali. Buat teman-teman untuk menyelesaikan sebuah problem atau masalah-masalah dalam kehidupan bisa lebih tenang, lebih hening lagi, nanti akan ketemu dengan sendirinya jalan keluar itu. Tidak boleh kemerungsung gitu Ya, ya. itu salah satunya kemerungsung itu dan dari saya. Iya. Baik Mbak Fitri, terima kasih atas ceritanya, sharingnya, testimoninya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam nih Mbak. Selamat malam, Mas. Terima kasih.